Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Diantoro. Di sini saya akan mempresentasikan etik intellectual property. Dan anggota saya ada Dafta Rifki dan Muhammad Saiful Bahri. Maksud dan tujuan dari penulis makalah ini adalah memenuhi salah satu tugas mata kuliah etik. 2. Menambah wawasan tentang cybercrime, khususnya tentang cyber sabotage dan extortion. Landasan teori cybercrime merupakan gabungan dari dua kata bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan cyber yang bermakna kriminal atau perbuatan yang melanggar norma. Namun istilah cybercrime menurut Crime Research orang dalam Juju Dominikus didefinisikan sebagai suatu tindak kriminal yang dilakukan melalui media internet, melalui komputer, dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju. Perkembangan teknologi yang pesat pada zaman ini membuat berbagai kegiatan yang tergolong cybercrime makin marak dan tak terkendali. Oleh karenanya, pemerintah membuat suatu aturan yang disebut dengan cyber law. Cyber law menurut Sunarto adalah upaya untuk melindungi secara hukum yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Tujuan dibentuknya cyber law yaitu melindungi data pribadi, menjamin kepastian hukum, mengatur tindak pidana cybercrime. Contoh kasus: 1. Penipuan tampilan website secara ilegal atau tulisan sebuah website tanpa mencantumkan sumber. 2. Mengunggah atau mengunduh lagu, video, foto secara ilegal atau tanpa hak. Ketiga, mengunduh software berbayar di suatu situs dan mempergandakannya dalam bentuk CD-ROM untuk diperjualbelikan. Penanggulangan pelanggaran hak cipta atau intellectual property. Adanya badan atau fungsi organisasi yang melakukan koordinasi program kepatuhan untuk IP. Misal komite kepatuhan di tingkat direksi yang kemungkinan dapat dirangkap oleh komite manajemen risiko mereka. Adanya asesmen atau audit terhadap efektivitas kepatuhan IP mencakupi kebijakan dan prosedur, manual pendidikan dan pelatihan, peninjauan berkata dan evaluasi, serta penanganan perubahan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan dan regulasi yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Kesimpulan: pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya, seperti salah satunya intellectual property yang merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Saran berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka kita perlu adanya upaya untuk pencegahannya dengan cara penegakan hukum yang tepat, dan perlu suatu negara tersebut memiliki suatu perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Selain itu, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mesti kita hindari atau diberantas dengan tuntas supaya tidak terjadi berulang-ulang. Terima kasih. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Satrio Diantoro, yaitu infringement of privacy. Maksud dan tujuan pembuatan makalah ini adalah: 1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah etik. Yang kedua, mahasiswa lebih aktif dalam pencarian bahan-bahan materi etik. Yang ketiga, menambah wawasan tentang infringement of privacy. Yang keempat, sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya. Yang kelima, mengetahui arti pentingnya sebuah hak cipta. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah memberikan informasi tentang infringement of privacy kepada kami sendiri, pada khususnya, dan masyarakat yang membaca pada umumnya. Pengertian infringement of privacy. Infringement of privacy adalah merupakan kejahatan yang ditunjukkan pada informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan kepada keterangan seseorang pada formulir data pribadi tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korbannya secara material ataupun immaterial. Contoh kasus infringement of privacy: Google telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple, Safari.
Denda atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatnya di kuartal kedua. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Oktober lalu, Google menandatangani sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privasi. Tapi Google dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang menggunakan Safari Internet browser milik Apple di iPhone dan iPad. Google mengatakan pelacakan itu tidak disengajakan dan Google tidak mengambil informasi pribadi nama, alamat, atau data kartu kredit. Lanjut di sini nanti yang akan mempresentasikan yaitu Muhammad Saiful Bahri. Pelanggaran privasi oleh software. Windows 8 dapat mengirimkan data seluruh software yang Anda install ke server Microsoft. Nadim Kobeissi, seorang programmer sekaligus analis yang mengetahui adanya potensi pelanggaran privasi ini. Nadim menemukan Windows 8 dikonfigurasi untuk segera memberitahu Microsoft atas seluruh aplikasi yang Anda install. Tentu hal ini akan membahayakan privasi Anda sebagai konsumen. Persoalan itu ditambah dengan status Microsoft sebagai salah satu pusat pengumpulan dan pengambilan data. Status ini membuat Microsoft harus menyerahkan data konsumen yang dijadikan target oleh aparat keamanan dan hukum Amerika Serikat. Kondisi lebih buruk dapat terjadi bila Windows 8 beredar di negara yang dalam kekacauan politik atau menjadi lawan Amerika Serikat. Bahkan problem ini dapat lebih buruk jika hacker dapat mengintercept data komunikasi smart screen ke Microsoft. Hal itu mengakibatkan hacker dapat mengetahui berbagai aplikasi yang telah pengguna download dan install. Lalu ada pasalnya. Yang pertama, pasal 29. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan. Yang ketiga ada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 282 ayat 1 KUHP. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum membuat tulisan, gambaran, atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, menuliskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime merupakan kejahatan yang ditimbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa ditimbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik, bahwa infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Para pengguna internet diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Sekian dari kami, mohon maaf ada kesalahan kata, baik itu kesengajaan atau tidak kesengajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.